Subhanallahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Saya atas nama Ahmad Statria Jaya, NIM D1A020024 akan menjelaskan materi terkait dengan masalah penambangan di Indonesia yang tentang penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan rakyat yang dilakukan oleh masyarakat secara ilegal. Yang pertama, apa sih definisi pertambangan ilegal itu? Pertambangan ilegal atau pertambangan tanpa izin adalah usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang atau perusahaan, yayasan, berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, izin rekomendasi atau bentuk apapun yang diberikan kepada perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan, yayasan oleh instansi pemerintah di luar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat kita katakan sebagai pertambangan tanpa izin atau pertambangan ilegal. Yang kedua, dasar hukum tentang pertambangan ilegal. Yang pertama, di sana ada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 pada pasal 158. Yang kedua, persyaratan atau prosedur izin penambangan diatur dalam pasal 65 ayat 1 Undang-Undang Penambangan, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan, pasal 38 ayat 4 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan sebagai mana telah diubah dengan paragraf 4 kehutanan. Kemudian pasal 36 angka 14 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja hingga ketentuan pasal 38 sanksi pidana terhadap pelanggaran pasal 38 ayat 4 diatur dalam ketentuan pasal 78 ayat 7 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan sebagaimana telah diubah dengan paragraf 4 kehutanan pasal 36 angka 14 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kemudian Undang-Undang Republik Indonesia tahun 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan untuk sanksi pidana disebutkan dalam pasal 89, 90 dan 91 Undang-Undang P3H. Kemudian yang ketiga, faktor-faktor yang menjadi pemicu pertambangan ilegal. Di sini menurut pakar yang bernama Ahmad Reddy, pakar hukum pertambangan, ada sejumlah penyebab mengapa pertambangan ilegal kembali marak saat ini. Sejumlah penyebab tersebut disebutkannya sebagai berikut. Yang pertama, adanya pembiaran dari pihak yang berwenang. Kemudian kurangnya pengawasan dan kurangnya fasilitas perizinan. Itu penyebabnya. Beliau juga menambahkan bahwa perizinan tambang rakyat saat ini masih sulit karena belum optimalnya komitmen dari pemerintah daerah dalam menetapkan Perda Wilayah Pertambangan Rakyat atau WPR dan izin pertambangan rakyat yaitu IPR. Khusus IPR ini adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. Ahmad Reddy juga mengatakan maraknya aktivitas seperti tidak bisa dilepaskan dari nilai ekonomi yang didapat oleh masyarakat. Banyak masyarakat yang menggantungkan mata pencarian mereka dari aktivitas ilegal tersebut. Kemudian yang keempat, dampak pertambangan ilegal ini. Yang pertama ada dampak ekonomi, yaitu Indonesia merupakan negara yang kaya sumber daya alam, salah satunya hasil tambang. Pertambangan menjadi salah satu pemasukan utama APBN, sehingga adanya pertambangan ilegal akan merugikan negara. Pertambangan ilegal mengeksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran, mendistribusikan dan menjual hasil tambangnya secara ilegal sehingga terhindar dari pajak negara dan merusak harga pasaran. Karena hasil yang mereka jual umumnya di bawah harga pasar. Yang kedua, dampak lingkungan. Lingkungan menjadi dampak yang paling dirugikan dari pertambangan ilegal. Dampak tersebut diantaranya penurunan kualitas
lingkungan, pencemaran lingkungan, menyebabkan longsor dan banjir, berkurangnya populasi dan habitat satwa. Selanjutnya dampak sosial ya. Dampak sosial ini, para penambang yang menggali bumi hingga membentuk lubang maupun terowongan mengakibatkan ketersediaan oksigen yang sedikit. Penambang yang cukup teredukasi akan terancam keselamatannya. Masyarakat sekitar yang terdampak dari penambangan liar juga terganggu mata pencariannya karena kerusakan lingkungan yang terjadi. Yang keempat atau yang kelima, cara pemerintah mensiasati pertambangan ilegal ini, yang pertama yaitu pemerintah Indonesia menyiapkan sejumlah strategi dalam menanggulangi aktivitas pertambangan tanpa izin atau peti yang meresahkan masyarakat dan merusak lingkungan. Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia (SDM) pada waktu itu, menterinya Ari Tasrif, mengatakan bahwa pemerintah akan memfasilitasi penambangan ilegal agar memiliki izin dan menjadi penambang rakyat. Yang kedua, upaya penanganan penambangan tanpa izin melalui penataan wilayah, yakni dengan regulasi pembinaan oleh PPNS, pendataan dan pemantauan oleh inspektur tambang, dan formalisasi menjadi wilayah pertambangan rakyat atau izin pertambangan rakyat. Kemudian yang terakhir yaitu penegakan hukum terhadap pertambangan ilegal. Sanksi pidana dan tindakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang pertama, sanksi dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, yang dimana pasal 158 yang berbunyi setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP/IPR dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 10 miliar yang dikenakan kepada pelaku penambang. Nah, yang kedua, pasal 161 di sana dijelaskan yang berbunyi setiap orang atau pemegang IUP operasi produksi yang menampung, memanfaatkan atau melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral batu bara yang bukan dari pemegang IUP atau IUPK dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 10 miliar. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.